Assalamualaikum, di video aku kali ini ingin berbagi resep membuat kue jajanan pasar yang enak, lembut, cocok untuk dijadikan ide jualan, apalagi sebentar lagi mau masuki bulan Ramadan. Cocok banget buat menu takjil nanti. Apa aja bahan-bahannya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama aku mau siapin bahan flynya, 2 sendok makan terigu, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula. Selanjutnya masukkan 400 ml santan. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya tepung terigunya nanti ketika dimasak tidak menggumpal. Nah, ini selanjutnya sudah aku masak di atas kompor. Menggunakan api sedang aja, cenderung kecil. Jangan terlalu besar apinya ya teman-teman. Kemudian ini diaduk terus, jangan sampai berhenti. Ini masak sampai teksturnya itu mengental. Nah, ini teksturnya sudah mulai mengental. Kemudian terus diaduk-aduk. Setelah itu, matikan kompor. Kalau uap panas sudah mulai sedikit berkurang, lalu bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga, maupun bisa juga dimasukkan ke dalam botol kecap ya teman-teman. Supaya lebih mudah saat menuang di atas adonan hijaunya. Nah, ini aku sisihkan dulu. Kemudian untuk adonan telur, masukkan 1 butir telur, 150 gram gula pasir, tambahkan peresap vanila. Kemudian aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, kalau gula sudah larut, kemudian tambahkan 150 gram terigu, lalu 300 ml santan. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, tidak ada yang menggumpal. Kalau udah ini mau aku sisihkan terlebih dahulu, kemudian aku mau siapin untuk adonan hijaunya. Selanjutnya aku udah siapin panci, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, kemudian 2 sendok makan gula pasir, lalu setengah sendok teh garam, kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan 150 ml jus pandan. Sebelumnya 2 lembar daun pandan sudah aku haluskan, kemudian aku saring, dijadikan 150 ml ya. Kemudian aduk-aduk sampai tepung dan jus pandannya tercampur. Selanjutnya tambahkan 150 ml santan, aduk sebentar, kemudian tambahkan pasta pandan. Nah, untuk pemberian pasta pandan bisa disesuaikan selera aja. Jika kalian ingin lebih terang lagi bisa ditambahkan lagi. Lalu selanjutnya masak. Ini kompor sudah dalam keadaan hidup ya teman-teman. Kemudian masak sampai benar-benar teksturnya mengental. Sambil diaduk-aduk terus supaya nanti di bagian bawahnya tidak gosong. Jangan sampai berhenti ya teman-teman. Nah, kalau udah teksturnya seperti ini kemudian aku mematikan kompor. Lalu ini akan aku campurkan dengan adonan telur tadi. Nah, ini adonan telur tadi, kemudian dicampur sama adonan hijau. Lalu selanjutnya diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dan menjadi satu. Nah, kalau sudah semua tercampur rata, ini mau aku masukin ke dalam gelas takar. Lanjut, sebelumnya aku sudah siapin cetakan kue talam kayak gini, kemudian sudah aku oleskan dengan minyak. Lalu tuang adonan tadi ke dalam cetakan satu persatu. Untuk cetakannya ini aku pakai yang berukuran kecil yang ukurannya sekitar 45 cm ya. Nah, kalau adonan hijau tadi udah semua, kemudian tuang adonan fly yang tadi sudah aku pindahkan ke botol kecap, lalu tuang di bagian tengahnya aja kayak gini. Nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, cukup di bagian tengahnya aja. Nah, kalau udah semua ini mau aku kukus, sebelumnya sudah aku panaskan panci. Kemudian kukus sekitar kurang lebih 30 menit. Nah, ini kira-kira sudah sekitar 30 menit, ini sudah matang, lalu kemudian angkat.
Nah, kalau udah semua, ini mau aku keluarin dari cetakannya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadinya cantik banget, teman-teman. Pastikan sebelum dikeluarkan dari cetakan, sudah tidak terlalu panas lagi ya. Jadi, dalam kondisi suhu ruang aja. Kalau udah semua, kemudian mau aku hias pakai potongan daun pandan kayak gini, supaya tampilannya terlihat lebih cantik lagi. Nah, ini udah semua aku hias. Ini namanya kue nona manis, rasa manisnya pas, tidak bikin enek, teksturnya juga lembut, cocok untuk dijadikan ide jualan di bulan puasa nanti. Cocok juga untuk dijadikan isian snack box atau untuk sekedar cemilan sehari-hari di rumah. Buatnya mudah, bahannya juga mudah didapat. Untuk lebih jelas bahannya apa saja, sudah aku tulis di deskripsi. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.